Terima kasih yang sudah nyawer. Mas Yusuf Nopianto, Mas Bahtiar Sueb, Mbak Nyai Kucing Manis, Mbak Riri Muter, dan Mbak Tuti Winingsih. Semoga makin goyang, makin banyak rezekinya. Amin. Halo guys, jumpa lagi dengan Sentot di Ada Apa Gerangan. Hari ini akan ada cerita pahlawan super Sentotman yang baik hati. Jadi tetap stay tune ya. Stay tune. Sansun. Ceritanya mulai dari sini. Teman-teman, iklan dulu ya. Bagi teman-teman yang belum kebagian atau mau nambah koleksi merchandise Ada Apa Gerangan, kali ini kita buka pre-order lagi nih. Ada kaos dan hoodie-nya. Untuk kaos ada 2 desain, edisi Sentotman dan bukan pendakian biasa. Sementara kalau hoodie hanya ada edisi Sentotman. Desain kali ini lebih sangar ya, udah nggak kartun lagi karena Sentot sudah mulai mengeluarkan jurus datang bulannya. Sedangkan bagi teman-teman yang menyukai tema pendakian, kali ini ada edisi bukan pendakian biasa dengan mengambil tema tamu tak diundang. Yang tanya harganya, untuk kaos 130.000, sementara untuk hoodie-nya 220.000. Tapi dijamin kalian akan dapat harga yang sesuai dengan bahan dan sablon yang premium. Oh ya, untuk teman-teman yang kemarin sempat berlangganan, kalian akan mendapatkan potongan harga ya. Bagi member Sentot Lover akan mendapat potongan 20.000, sementara bagi member Sentot Girang akan ada potongan 10.000 sebagai kompensasi atas batalnya member Sentotman sebelumnya. Jadi jangan lama-lama karena biasanya pre-ordernya itu hanya 15 hari. Langsung hubungi aja nomor WA yang tertera. Jangan lewatkan bonus stiker set Sentot juga nih. Kita tunggu ya. Setelah nego yang lumayan panjang dan sempat diwarnai drama tangisan ibu-ibu khas ruang rawat inap rumah sakit, akhirnya bapaknya Tiwul luluh juga dan mengizinkan anaknya tetap tinggal di kontrakan untuk lanjut kuliah. Meskipun syaratnya mutlak, yaitu Edi, Tony, dan Bejo wajib jadi babysitter siaga 24 jam buat ngurusin semua kebutuhan Tiwul selama masa pemulihan. Tenang mbah, saya juga akan menjadi babysitternya Mas Tiwul, kata Sentot ngawur sambil ikut nimbrung di tengah obrolan serius orang tua. Mulutmu kuwi lo, kok yo ngawur terus Tot? Mana ada babysitterun? Mbok pikir mau nyuci baju apa? Pakai sitrun segala? Gerutu Bejo sambil melotot kesal. Babysitter Tot yang bener. Tony ikut membenarkan sambil nepok jidat. Kenapa kok muter babynya? Tanya Sentot lagi dengan muka polos. Tuh kan bener dugaanku. Bakal panjang urusannya kalau debat sama anak ini, gumam Edi sambil pasrah mengusap muka. Begitu Tiwul resmi balik ke kontrakan dengan kaki kanan digips tebal dan jalan tertatih-tatih pakai kruk, suasana rumah mendadak berubah total seperti posko bantuan korban bencana alam, karena hampir setiap hari selalu ramai orang keluar masuk. Penyebabnya jelas, 4 cewek itu jadi rajin banget datang menjenguk. Hampir setiap sore sepulang kuliah, Riana, Sally, Yanah, dan juga Ida selalu mampir ke kontrakan. Kadang mereka datang bawa buah,
kadang bawain lauk matang dari warteg, kadang cuma numpang ngobrol dan ketawa-ketawa biar Tiwul nggak stres kelamaan rebahan di kasur lipat sambil ngeliatin plafon lembab. Anehnya, sejak kejadian kesurupan tempo hari, rasa takut mereka sama kontrakan angker ini malah kayak kalah gitu sama rasa solidaritas pertemanan yang makin kuat. Kalau dulu maghrib sedikit aja mereka udah ogah lewat depan pagar, sekarang malah berani nongkrong sampai malam sambil ngerumpi di ruang tengah. Apalagi Riani, cewek itu sekarang jadi perhatian banget sama Tiwul. Kadang dia bawain bubur, kadang marahin Tiwul kalau kebanyakan gerak. Bahkan pernah suatu sore dia jongkok sendiri untuk membantu mengambilkan kruk Tiwul yang jatuh. Alhasil, Tiwul tiap hari senyum-senyum sendiri di kasur walaupun kakinya masih cenat-cenut hasil operasi. Namun, di balik semua keramaian itu, ada satu hubungan yang diam-diam makin lengket kayak perangko, yaitu hubungan Edi dan juga Yanah. Sejak insiden tembak-tembakan di pekarangan belakang beberapa hari lalu, hubungan mereka makin dekat. Walaupun belum ada deklarasi resmi di depan teman-teman yang lain. Tapi ya namanya juga orang lagi kasmaran, sekuat apapun ditutupi tetap saja kelihatan gerak-geriknya. Kalau anak-anak lagi sibuk nonton TV sambil rebutan remote, Yanah sering diam-diam nyelipin tangannya untuk mencari tangan Edi di balik bantal sofa. Kalau Edi lagi nyapu ruang tengah atau mencuci gelas di dapur, Yanah pasti nyamperin sambil pura-pura bantu. Padahal ujung-ujungnya malah curi-curi nyubit pinggang Edi sampai cowok itu salah tingkah sendiri. Puncaknya terjadi di suatu sore saat mereka berdelapan lagi ngumpul santai di ruang tengah kontrakan. Bejo waktu itu lagi asik ngeledekin Tony yang baru saja ditolak cewek anak akuntansi. Sementara Edi duduk anteng di sebelah Yanah sambil minum es teh saset dingin. Wah, parah kamu Ton. Makanya rupa standar, dompet megap-megap, kok berani-beraninya nembak kembang kampus. Ditolak kan kamu? Ejek Bejo sambil ngakak keras sambil hampir kesel kerupuk. Tony langsung manyun sambil melempar bantal ke arah Bejo. Tapi si kurus klimis itu malah makin semangat ngeledek. Kayak Edi nih loh. Tahu anaknya kere, makanya milih jomblo seumur hidup, biar nggak nanggung malu. Lanjutnya sambil menunjuk Edi yang sedang minum. Edi langsung tersedak es teh sampai batuk-batuk. Namun sebelum Edi sempat mengumpat untuk membalas ejekan itu, Yanah tiba-tiba bergeser mendekat dan tanpa aba-aba langsung menggandeng tangan Edi erat-erat, lalu mengangkatnya sedikit biar kelihatan semua orang di ruangan. Kata siapa Edi jomblo? Celetuk Yanah santai tapi suaranya jelas banget. Dan seketika itu juga suasana ruang tengah langsung senyap total. Tawa Bejo berhenti mendadak. Tony melotot. Ida dan Sally saling menengok dengan muka syok. Bahkan Tiwul yang sedang senderan sambil pegang kruk sampai salah posisi dan bikin kruknya jatuh menggelundung ke lantai. Yan, kamu ngomong apa sih? Tanya Ida dengan muka gak percaya sambil menunjuk tangan mereka yang masih gandengan. Yanah malah senyum lebar tanpa rasa bersalah sedikit pun. Iya, orang aku sama Edi udah jadian. Terus kenapa kalau dia kere? Yang penting dia tanggung jawab dan bikin aku nyaman. Jadi mulai sekarang jangan ada lagi yang ngejek cowokku jomblo ya, ucap Yanah lugas sambil makin mengeratkan genggamannya di tangan Edi. Edi sendiri di sampingnya udah bengong setengah mati. Mukanya merah kayak kepiting rebus. Otaknya loading keras karena nggak nyangka Yanah bakal mengumumkan hubungan mereka sefrontal itu di depan satu kontrakan. Ngapain hidungmu kembang kempis? Nggak apa-apa. Bejo jadi orang pertama yang sadar dari mode freeze-nya. Teriakannya kencang banget sampai membuat Sentot menoleh ke arahnya. Ada apa ini? Setannya balik. Ini lebih mengagetkan daripada setan, Tot, jawab Tony sambil menunjuk Edi dan Yanah.
Si Edi ternyata laku. Wah, aku harus ngabarin mama sekarang juga. Ngapain kamu ngabarin mama? Ya biar disiapin kantong kresek buat bungkus. Katanya laku. Kamu kira gorengan? Edi cuma bisa nyengir lebar sambil menahan tawa melihat tampang ngenes teman-temannya yang langsung hancur seketika setelah tahu dia ternyata sudah punya pacar duluan. Diakui secara publik sama bidadari kampus di depan para sahabat yang hobinya ngebully itu, rasanya benar-benar jadi validasi tertinggi bagi pria kere macam Edi. Dalam hati dia sampai pengen sujud syukur kecil-kecilan. Selama tinggal gelar jomblo ngenes, selama datang kehidupan penuh bunga-bunga asmara, walaupun isi dompet tetap angin-anginan tiap akhir bulan. Hari-hari berikutnya berjalan lumayan damai, sampai akhirnya 3 minggu berlalu sejak Tiwul pulang dari rumah sakit. Kondisi kakinya memang sudah jauh lebih baik, tapi dia masih harus jalan pakai 1 tongkat kruk karena tulangnya belum pulih total. Kalau dipaksa jalan terlalu lama, mukanya langsung nyengir menahan nyeri sambil misuh-misuh sendiri. Malam itu hujan turun deras sekali, bahkan bisa dibilang badai. Anginnya kencang sampai atap seng rumah sebelah bunyi geludak-geludak gak karuan. Sementara petir sesekali nyamber langit kampung dan bikin jendela nako kontrakan bergetar pelan. Sejak habis maghrib, listrik sekampung mati total. Jadi, ruang tengah kontrakan cuma diterangi 2 batang lilin kecil yang ditaruh di atas gelas plastik bekas kopi. Mereka berlima duduk melingkar di lantai sambil merapatkan jaket masing-masing. Gak ada yang main HP karena baterainya tinggal sedikit dan sinyal juga hilang timbul. Suasana malam itu terasa sumpek, lembab dan bikin dada tidak nyaman. Awalnya gangguan yang muncul masih gangguan level receh yang sudah mulai mereka hafal beberapa minggu terakhir. Kadang muncul bau menyan tipis-tipis dari lorong belakang, lalu suara orang menyapu halaman depan, padahal jelas-jelas di luar hujan badai. Ditambah suara kran kamar mandi yang nyala mati sendiri, kayak lagi dimainin orang iseng. Tiba-tiba Sentot bangkit dari duduknya, walaupun ruangan cuma remang-remang kena cahaya lilin. Hehe, mau kemana kamu Tot? Tanya Edi curiga. Mau ke kamar mandi Ed? Jawab Sentot santai. Ngapain Tot? Di kamar mandi ada setannya no. Tuh dengerin, kerannya nyala mati sendiri, saut Bejo sambil merinding. Aku mau bilangin setannya daripada cuma main air, mending nyuci sempakku. Jawab Sentot ngawur. Jangan cari gara-gara Tot. Kalau itu beneran setan, nanti malah kesini, bentak Edi. Bagus Ed. Kok bagus? Jadi makin rame, kita bisa bikin acara cerita mistis, narasumbernya datang langsung. Jawab Sentot polos. Ngawur kamu. Itu bukan narasumber namanya, tapi pelakunya, gerutu Tony sambil nepuk jidatnya. Mereka masih berusaha sok santai walaupun masing-masing sebenarnya udah tegang. Bahkan Bejo sampai nyeletuk sambil nyengir maksa. Udah biarin, setannya lagi gabut, gak bisa nonton sinetron karena mati listrik. Namun tepat pas jam menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit, atmosfer rumah itu berubah drastis. 2 lilin yang tadi menyala normal mendadak mengecil bersamaan. Apinya goyang-goyang kecil lalu mati seketika. Dua-duanya mati dalam waktu bersamaan, padahal gak ada angin masuk sama sekali. Ruang tengah langsung gelap gulita. Wol, hidupin korekmu Wol, teriak Edi panik sambil meraba-raba lantai mencari HP-nya. Tiwul buru-buru menyalakan korek gasnya dan cahaya kecil warna kuning langsung menerangi wajah mereka berlima yang pucat semua. Di tengah suasana remang-remang itu, dari arah dapur belakang mendadak terdengar suara gamelan. Ed, itu ada suara es tungtung, bisik Sentot. Itu gamelan, bukan orang jualan es tungtung, bentak Edi. Suara itu bukan gamelan samar dari hajatan warga, melainkan bunyi yang jelas sekali, berat dan bertalu-talu
seolah dimainkan tepat di dalam dapur kontrakan. Iramanya lambat, aneh, dan bikin bulu kuduk langsung berdiri semua. "Kamu dengar gak?" bisik Tony dengan suara gemetar. "Dengar. Udah, keluar sekarang, keluar." Bejo langsung berdiri panik. Mereka berempat spontan bangkit. Eddie buru-buru menuntun Tiwul yang masih pincang pakai kruknya, sementara Sentot malah masih duduk sambil benerin celananya. "Kamu habis ngapain, Tot? Ayo keluar!" bentak Eddie. "Belalaiku ser-seran, Ed, mau pipis," jawab Sentot sebelum lari ke arah kamar mandi. "Astaga nih anak!" Eddie hampir menangis saking gemasnya. Bejo lari duluan ke arah pintu utama, lalu langsung menarik grendel dan muter knopnya sekuat tenaga. "Ed, pintunya nggak bisa dibuka!" teriak Bejo histeris sambil menarik gagang pintu sampai urat tangannya kelihatan. "Minggir Jo, tak tendang!" Eddie maju lalu menendang pintu kayu itu keras-keras. Namun pintu itu sama sekali nggak bergerak. Rasanya berat sekali, seperti ditahan sesuatu dari luar. Padahal mereka tahu nggak ada gembok atau apapun. Sementara mereka panik di depan pintu, suara gamelan dari dapur malah semakin keras. Lalu disusul suara lain. Suara benda berat diseret pelan di atas lantai keramik dari lorong dapur menuju ruang tengah. Sentot tiba-tiba lari keluar dari kamar mandi sambil ngos-ngosan. "Ed, kita jalankan misi evakuasi," serunya. "Evakuasi, kurang I," koreksi Eddie refleks. "I," jawab Sentot singkat. "Maksudku disambung sama tadi, Tot, bukan cuma bilang I doang." "Ah, gak penting banget, Ed. Ayo gimana ini?" teriak Bejo makin panik. Suara seretan itu makin dekat. Hawa ruangan mendadak turun drastis sampai nafas mereka berembun tipis. Bau kapur barus, melati, dan bangkai busuk bercampur jadi satu sampai bikin perut mual. Tiwul mengangkat korek gasnya dengan tangan gemetar ke arah lorong dapur. Dan disitulah mereka melihatnya. Bukan satu. Di ujung lorong gelap itu berdiri sosok pocong yang tingginya hampir menyentuh plafon rumah. Kain kafannya sudah bukan putih lagi, melainkan coklat kusam penuh tanah dan bercak merah darah kering. Wajahnya bikin lutut mereka langsung lemas. Kulit mukanya gosong seperti habis terbakar hidup-hidup. Sementara kapas menyembul dari lubang hidung dan matanya yang cekung. Dari balik wajah rusak itu, dua mata merah menyala menatap mereka tanpa berkedip sedetik pun. Dan tepat di bawah kaki pocong itu, ada sosok lain yang bergerak pelan di lantai lorong. Sosok perempuan. Rambutnya panjang sampai menutup hampir seluruh tubuhnya yang kurus pucat. Rambut itu basah kuyup dan terus meneteskan cairan hitam pekat di lantai keramik. Tubuhnya merangkak pelan sambil menyeret dirinya sendiri. Lalu dari balik rambut kusut itu terdengar suara tawa melengking yang bikin isi perut terasa dipelintir. "Mau kemana, Mas? Temani aku di sini." Dan saat itu mereka sadar ini bukan lagi sekedar teror receh yang biasanya cuma suara langkah atau ketukan pintu. Rumah itu malam ini benar-benar mau menelan mereka hidup-hidup. "Allahu Akbar!" Saking paniknya, Tiwul mendadak melakukan hal yang paling gak masuk akal yang pernah dilakukan manusia dalam kondisi genting. Dengan satu tangan dia mengangkat tongkat kruk aluminiumnya tinggi-tinggi. Lalu kruk itu dilempar sekuat tenaga ke arah lorong seperti sedang melempar tombak olimpiade. Akan tetapi kruk itu malah menabrak tembok dan mental ke lantai tanpa menyentuh setannya sedikit pun. "Ngawur kamu, Wol. Kruknya malah kamu buang. Kamu jalan pakai apa nanti?" teriak Eddie histeris antara takut dan emosi. "Wah, lupa cowok, refleks. Aduh, gendong aku, Ed, gendong," jerit Tiwul sambil loncat-loncat pakai satu kakinya. Di sudut lain, Bejo sudah hampir kolaps.
Dia nyender di tembok sambil menangis sesenggukan kayak anak kecil kehilangan emaknya. Sementara Tony merem rapat sambil komat-kamit baca doa. Tapi saking paniknya otaknya ngeblank sampai yang keluar malah teks proklamasi. Sosok perempuan merangkak itu makin dekat, tinggal sekitar 3 meter dari mereka. Bau busuk campur anyir yang keluar dari tubuhnya bikin mata perih dan kepala pusing. Otak Eddie langsung muter keras mencari jalan keluar. Pintu depan gak bisa dibuka, pintu belakang jelas sarang mereka. Satu-satunya harapan tinggal jendela kaca nako di ruang tamu. "Jo, Ton, jendelanya pecahin!" teriak Eddie. Tony langsung melek. Tanpa pikir panjang, dia menyambar asbak kaca tebal di meja lalu menghantamkannya ke kaca nako sekuat tenaga. Kaca pecah berhamburan kemana-mana. Tangan Tony langsung berdarah kena serpian kaca, tapi dia nggak peduli dan langsung menarik Bejo untuk manjat keluar jendela. "Wol, ayo kamu manjat, tak dorong dari bawah!" teriak Eddie lagi. Eddie langsung menarik kerah Tiwol dan memaksa sahabatnya itu naik ke kusen jendela yang penuh pecahan kaca. Dengan satu kaki dan badan gempal, Tiwol berjuang setengah mati sambil megap-megap. Apesnya, badannya malah nyangkut di kusen. Di saat bersamaan, pocong tinggi itu mendadak melayang maju dengan kecepatan tak masuk akal. Hawa dinginnya langsung menyentuh tengkuk Eddie, sementara suara tawa perempuan merangkak itu meledak tepat di belakang telinganya. Sekarang giliran Sentot yang keluar. "Cepetan Tot, bokongmu ngalangi jalan." Asem, malah kentut!" teriak Eddie histeris sambil ngedorong pantat Sentot sekuat tenaga sampai bocah itu akhirnya jatuh terjungkal di pekarangan depan. "Maaf Ed, keluar sendiri anginnya," jawab Sentot polos dari luar. Begitu Sentot lolos, Eddie langsung meloncat naik ke kusen jendela untuk menyusul keluar. Namun tepat saat setengah badannya sudah di luar, sesuatu mendadak mencengkram pergelangan kaki kirinya. Dingin sekali sampai rasanya seperti dicelup es batu. Tubuh Eddie langsung tertahan di kusen dengan posisi setengah menggantung. "Ed!" teriak Bejo dari luar di tengah hujan deras. Eddie spontan menengok ke belakang. Dan di sanalah perempuan berambut basah itu sedang mendongak menatapnya dari bawah. Rambutnya tersibak sedikit memperlihatkan wajah pucat pasi dengan mata putih polos tanpa pupil. Mulutnya nyengir lebar sampai hampir ke telinga, memperlihatkan deretan gigi hitam tajam seperti pecahan arang. Tangannya yang keriput mencengkram kaki Eddie kuat sekali. Di titik itu rasa takut, emosi dan insting bertahan hidup Eddie langsung meledak jadi satu. Dia ngamuk. Kaki kanannya yang bebas langsung menendang brutal ke arah muka makhluk itu berkali-kali. Tak tahu kena bagian mana, yang penting dia nendang sekuat tenaga sambil teriak-teriak tidak jelas. Tiba-tiba dari arah jendela, Sentot melempar sesuatu masuk ke dalam rumah. Sebuah benda yang bercahaya. "Wih!" Sentot mengeluarkan jurusnya. Benda itu muter di udara lalu jatuh tepat ke arah sosok perempuan tadi. Dan anehnya, cengkraman di kaki Eddie langsung lepas. Tanpa buang waktu, Eddie langsung jatuh nyungsep keluar jendela dan menimpa badan Tiwol sampai mereka berdua berguling di tanah becek halaman depan. Mereka berlima langsung bangun, tak peduli hujan badai, tak peduli kaki Tiwol masih patah, tak peduli dengan Tony yang berdarah. Mereka semua langsung lari ngibrit meninggalkan rumah itu secepat mungkin sambil teriak-teriak panik. Bahkan Tiwol yang biasanya jalan aja ngesot, sekarang bisa lari di papah Bejo dan Tony dengan kecepatan seperti atlet estafet. Sementara itu, Sentot masih berdiri beberapa meter di belakang mereka sambil sibuk sendiri menghadap rumah kontrakan gelap itu entah lagi ngapain. "Tot, ayo pergi!" teriak Eddie dari kejauhan. "Hah, untung saja aku disuruh pergi, kalau enggak udah tak setrum kamu," jawab Sentot sambil menunjuk ke arah dalam rumah. Mereka lari sampai ke pos ronda RT yang jaraknya lumayan jauh dari rumah itu. Di sana mereka berempat ambruk di lantai pos yang dingin. Nafas putus-putus,
Baju basah kuyup kena hujan, gemetar hebat menahan dingin dan syok yang luar biasa. Malam itu di pos ronda sambil memeluk lutut di bawah guyuran hujan lebat, Edi menatap 3 sahabatnya yang mukanya berantakan tak karuan. Mereka cuma saling tatap dengan pandangan seolah mengatakan bahwa mereka menyerah. Rumah kontrakan itu menang telak. 8 juta melayang gak masalah. Dompet kosong bisa cari utangan lagi, tapi nyawa dan kewarasan cuma 1. Malam itu juga dalam diam mereka berempat mengikrarkan sumpah. Besok pagi begitu matahari terbit, mereka akan angkat kaki dari kontrakan itu untuk selama-lamanya. Bodoh amat sama sisa kontrak, bodoh amat sama barang-barang sisa. Mereka akan cabut. Pagi harinya cahaya matahari yang terik dan suara bising mesin motor sukses membangunkan mereka berlima dari tidur darurat berselimutkan angin malam. Edi mengerjapkan mata, badannya remuk semua karena semalaman tidur meringkuk di lantai keramik pos ronda. Begitu nyawa terkumpul, ia kaget setengah mati. Pos ronda tempat mereka berlindung ternyata sudah dikerubungi oleh ibu-ibu yang akan berangkat ke pasar dan bapak-bapak yang mau ke sawah. Loh, ini kalian semua anak mahasiswa yang ngontrak di rumahnya Pak Bambang kan? Lah kenapa kok pada tiduran di pos ronda sini? Kayak ikan pindang dijemur aja. Mereka semua gelagapan bangun sambil mengusap mata dan membetulkan baju mereka yang masih cemong kena sisa lumpur semalam. Karena sudah kepalang tanggung jadi tontonan warga, Edi akhirnya duduk bersila dan menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Mendengar cerita Edi yang menggebu-gebu dan muka melas mereka berempat, warga malah pada hening. Mereka saling lirik satu sama lain dengan raut wajah penuh arti. Lalu seorang ibu-ibu berdaster batik yang membawa keranjang belanjaan menghela nafas panjang dan melangkah maju. Ya Allah, kalian ini kok pada nggak tahu apa ya sejarah rumah itu gimana? Emang waktu awal nyewa nggak dikasih tahu. Mereka berempat serempak menggeleng polos. Berbeda dengan Sentot malah mengangguk-angguk masih mengantuk. Ibu itu mulai bercerita dan ceritanya membuat bulu kuduk mereka yang sudah tidur kembali menjadi berdiri lagi di pagi bolong. Ternyata jauh sebelum rumah itu direnovasi dan disewakan, rumah aslinya adalah tempat kejadian perkara pembunuhan tragis satu keluarga. Konon katanya kasusnya ngeri banget dan pelakunya sempat buron lama. Makanya tanah di sana auranya gelap dan kotor sekali. Sebenarnya habis direnovasi sama Pak Bambang, rumah itu sudah disewakan berkali-kali tapi ndak pernah ada yang awet. Kalian berempat ini loh rekor. Sebelum kalian udah ada korban 5 keluarga yang menyewa lari nggak kuat. Paling lama seminggu pada minta pindah karena diganggu. Lanjut ibu itu. Fakta itu ibarat tamparan keras untuk kewarasan mereka berempat. Pantesan harga sewanya miring banget. Pantes tetangga pada maklum pas ada cewek kesurupan. Pantesan setannya main keroyokan. Bejo langsung memukul jidatnya sendiri. Kurang ajar. Pantesan harganya murah. Ternyata kita jadi tumbal percobaan. Kok ya bisa-bisanya kita betah sampai berbulan-bulan di sana? Bapak RT ikut nyeletuk sambil tertawa getir. Lah yo juara toh namanya kalau gitu. Kalau juara boleh bawa pulang hadiahnya nggak Pak RT? Ya boleh. Bawa pulang aja tuh. Setan sekeluarganya. Asik. Lah kok asik sih Tot? Mereka berempat cuma bisa meringis ngenes. Alasan mereka bertahan mengalahkan 5 keluarga sebelumnya cuma karena ekonomi dan tak punya uang buat pindah, bukan karena mereka sakti. Yalah. Singkat cerita, pagi itu juga mereka nyamperin rumah Pak Bambang, si pemilik kontrakan. Tak ada tawar-menawar, tak ada debat. Mereka balikkan kunci, menceritakan teror semalam, dan menyatakan resign jadi penyewa. Pak Bambang cuma bisa minta maaf berkali-kali.
Sadar diri kalau rumahnya memang tak layak huni untuk manusia normal. Bodoh amat soal sisa uang sewa, nyawa mereka lebih berharga katanya. Siang harinya setelah menghubungi Yana dan anak-anak cewek lain untuk memberi kabar, mereka balik ke kontrakan itu siang bolong untuk beres-beres. Mereka packing secepat kilat. Tak sampai 2 jam, semua barang sudah masuk kardus. Mereka patungan sisa-sisa uang jajan untuk menyewa mobil pick-up jasa angkut pindahan. Terus sekarang kita mau tinggal di mana, Ed? Di pinggir jalan apa gimana? Tanya Tiwul. Ke rumah Pak Bambang aja. Hus, ngawur kamu Tot. Kan masih ada sisa uang kontrakan. Pak Bambangnya suruh tinggal di kontrakan aja. Idenya bagus juga tuh, Ed. Tapi yo ngawur. Emang mau apa Pak Bambangnya? Udah tenang aja, sopirnya udah aku arahin. Sekarang kita tinggal dulu ke rumah saudaraku. Orangnya lagi pergi ke luar negeri. Ya kosong. Ya walaupun jaraknya lumayan jauh sih dari kuliahan, tapi mending lah daripada di jalan. Akhirnya siang itu di bawah terik matahari, mobil pick up terbuka itu melaju meninggalkan kontrakan, membawa mereka berlima menjauh dari kontrakan itu untuk selama-lamanya. Mereka berempat duduk di bak belakang, di antara tumpukan kardus dan kasur lipat. Angin menerpa wajah-wajah yang lelah, tapi benar-benar lega. Gak nyangka aku, Ed. Kita berbulan-bulan loh tinggal di rumah yang katanya bekas pembunuhan itu. Iya, makanya hawanya gak enak. Apalagi di kamar belakang. Itu katanya kamar tempat mayat-mayat itu disimpan sebelum ditemukan. Sahut Edi. Kalau di tempatku, Ed, rumah atau tanah bekas tempat ditemukannya mayat dinamakan tanah sesar mayit. Mayitnya disesar, Om. Bukan disesar, Tot. Emang begitu namanya. Jadi tanah atau rumah sesar mayit itu konon katanya penghuninya itu susah banget untuk disingkirkan atau diusir. Terus kalau kita maksa buat tinggal di situ terus, ya ikut jadi mayit, Ed. Ya sebelum jadi mayit kita udah gila duluan kali. Emangnya pahlawan super sentotman gak bisa ngalahin setan-setan itu apa? Ya bisa, Ed. Tapi yang namanya setan-setan itu gak boleh dibinasakan. Kalau bisa diajak berteman, Ed. Halah, ngeles aja kamu. Ngomong-ngomong, HP-ku di mana ya? Jo, Ton, kalian lihat HP-ku nggak? Ya ndak tahu, kok nanya saya? Udah kupakai buat nyelamatin hidupmu, Ed. Nyelamatin gimana? Buat nyambit setan? Astagfirullah, HP-ku. Oke teman-teman, itu dia akhir cerita dari kisah tanah sesar mayit kali ini. Sayangnya dalam cerita kali ini nggak ada acara tempur-tempuran dengan setan ya. Sentotman ini belum sempat mengeluarkan jurus datang bulannya. Semoga cerita kedepannya bakal ada seru-seruan lagi bertempur dengan sosok-sosok gaib yang sangat-sangat hebat. Jadi Sentotman ini bisa mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih yang sudah menanti-nantikan setiap episode Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman, jangan lupa untuk ramaikan kolom komentar dan tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.